Mas, Mas. Oke. Ya Pak, ada Pak. Sebentar Pak, nanti saya dalam skalanya berapa? Skalanya oke 80. Oke. Dari 80. Oke, ke 8. Oke, baik. Pak, saya bakal konfirmasi dulu ke pihak ke dokternya untuk penanganan saya Pak. Sebentar saya konsultasi dulu. Selamat siang Dokter Budi. Saya perawat Isya dari ruang bedah ingin melaporkan kondisi Tuan A umur 58 tahun, pasien pasca laparotomi eksplorasi hari kedua. Pasien mengalami penurunan saturasi oksigen menjadi 90% dengan nasal kanul 3 liter per menit. Frekuensi nafas meningkat jadi 26 kali per menit dan pasien mengeluh nyeri perut hebat dengan skala 8 dari 10. Analisis saya, penurunan saturasi ini kemungkinan karena pasien menahan nafas akibat nyeri perut yang hebat, sehingga ekspansi parunya tidak maksimal. Rekomendasi saya, apakah boleh kita menaikkan oksigen ke Simple Max 6 liter per menit untuk menaikkan saturasinya dulu, dan mohon instruksinya dok untuk tambahan analgesik cepat guna mengatasi nyerinya. Baik Mas, tolong ganti oksigennya ke Simple Mas 6 sekarang. Untuk nyerinya berikan kolateral 30 mg secara intravena sekarang. Ya, nanti saya ke ruangan untuk evaluasi. Baik dok, saya konfirmasi ulang ya. Oksigen kenaikan menggunakan Simple Max per menit diberikan koladosil 30 mg secara intravena sekarang. Benar ya dok? Yap, betul. Sekali lagi Mas. Baik, terima kasih Dokter Budi. Selamat siang. Selamat siang Pak Rian. Saya Isya dari ruang bedah ingin berkoordinasi terkait jadwal analgesik Tuan A pasca laboratorium kedua. Tadi dokter menginstruksikan ketorolac 30 mg 4 saat sekarang. Karena nyeri skala 8 dan nafasnya sesak. Bisakah obatnya segera disiapkan? Siang Mas. Baik. Ketorolac 30 mg segera kami siapkan dan diantar ke ruangan. Mengenai analgesik rutinnya, di rekam medis tertulis drip tramadol 30 mg per 24 jam. Apakah tetap jalan? Betul Pak, analgesik rutin tetap jalan. Mohon bantuan untuk mempercepat pengiriman ketorolacnya ya Pak, karena pasien sangat kesakitan. Terima kasih. Selamat siang Pak Feni. Saya ingin menginformasi rencana diet pasca bedah untuk Tuan A, pasien pasca laparotomi hari kedua. Hari ini bising ususnya sudah terdengar normal 8 kali per menit dan pasien sudah stafus atau kentut sejak tadi pagi. Siap Mas. Oh, bagus kalau bising usus sudah positif dan sudah flatus. Berarti kita bisa mulai tahap dietnya. Rencana dari
kami akan dimulai dari diet cair jenis pasca bedah bertahap 30 ml per jam dulu yang untuk melihat toleransi lambung pasien. Baik Pak Feni, berarti siang ini bisa langsung dimulai rencana diet cair jenis 30 ml per menit ya. Kami akan pantau apakah ada mual dan muntah setelah pemberian. Terima kasih Pak Feni atas kerjasamanya. Assalamualaikum. Kita menggunakan untuk kelas A pasca rapat Polri hari kedua. Tadi pukul 2 siang pasien sempat drop saturasi di angka 90% dan jadi di skala 8/10. Saya sudah melapor ke dokter Budi, oksigen sudah naik ke 1,6 liter per menit dan saturasi sekarang meningkat ke angka 96%. Tadi dokter juga memberikan instruksi lisan memberikan ketorolak 30 mg per nah, dan sudah saya suntikan pukul 2 siang lebih 10. Bentar mas, ini kan saya sambil cek RME ya. Jadi kok dokter Budi di sini kok instruksinya keterolaknya itu dosisnya 15 mg ya, bukan 30. Ini kayaknya ada nggak sesuai ya antara lisan sama yang kamu terima sama yang kamu terima. Coba telepon. Oh iya? Tadi di telepon saya sudah lakukan TBK tuliskan dan dokter mengiakan dosis 30 mg. Oke, kita telepon dokter Budi bersama-sama untuk klarifikasi lagi sebelum masalah ini terlalu dan berakibat panjang. Halo Dr. Budi, maaf diganggu kembali. Ini saya perawat Isya sama dan perawat Husni. Kami ingin mengonfirmasi terkait input di MRE. Untuk tuan A di MRE tertulis ketorolak 15 mg, sedangkan saat kita berkomunikasi tadi konfirmasinya adalah 30 mg dan obat sudah masuk. Mohon klarifikasinya dok. Aduh, maaf sekali mas, saya salah klik di RME. Terpilih dosis 15 mg yang sediaannya untuk anak di bawah umur. Yang benar 30 mg sesuai komunikasi tadi. Terima kasih banyak sudah teliti mengoreksinya. Saya revisi input RME-nya sekarang menjadi 30 mg. Oh baik Pak, makasih ya infonya. Ini dosisnya berarti yang benar 30 ya? Udah sesuai sama yang Pak dokter tadi masukin. Ya, makasih Pak. Makasih ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisa Ramadhani dengan NIM 250310057 kelas 1B, Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Berdasarkan video simulasi yang baru saja kita saksikan, ada beberapa poin penting dalam komunikasi, multidisiplin, dan keselamatan pasien yang bisa kita pelajari. Yang pertama, penerapan metode SPARTBAK atau Situation
background assessment recommendation, dan tulis, baca, konfirmasi, dan kembali. Di setiap video yang ada, setiap kali instruksi telah diberikan kepada perawat, kita harus selalu untuk mengkonfirmasi kembali. Karena apa? Karena yang namanya keliruan dalam berbicara itu pasti ada. Yang namanya manusia selalu pasti punya kesalahan, entah slip tongue atau apa. Jadi kita harus kembali lagi untuk klarifikasi 2 kali. Kalau bisa sampai ditulis untuk menjadi bukti bahwa perintah dari dokter itu benar adanya. Yang kedua adalah profesional proaktif. Perawat tidak bekerja sendiri. Perawat segera melibatkan ahli gizi untuk memastikan keamanan diet pasca bedah, lalu ke apoteker untuk mengatur jadwal analgesik yang optimal guna mencegah dari berulang. Yang ketiga, di akhir cerita terjadi yang namanya kesalahan pemberian obat. Seperti misalkan di ini tadi di RME tertulis 15. Padahal yang sesuai kita dengar dari dokternya, ketelorak yang diberikan itu 30 mg. Kita harus konfirmasi, entah kita bertemu, entah kita menanyai ke rekan kita yang mungkin berada di posisi yang sama, mengecek tulisan, dan menelpon dokter yang memberikan instruksi tadi. Karena selalu harus kita lakukan untuk mencegah yang namanya medication error. Melalui komunikasi yang terbuka, struktural, dan kolaboratif antar profesi, keselamatan dan kualitas kesembuhan pasien dapat terjaga dengan optimal. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.